Film dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita cantik bernama Ligaya yang terbangun dari mimpi buruknya. Ligaya yang baru saja kehilangan buah hati di dalam kandungannya, bermimpi mendengar suara tangisan bayi. Mengetahui istrinya terjaga karena bermimpi buruk, Elmer sang suami pun berusaha menenangkannya. Berhubung hari itu adalah hari Minggu, Elmer yang sedang libur bekerja dengan senang hati membantu Ligaya di dapur. Tak lama kemudian datanglah mamanya Elmer yang langsung protes ketika melihat anaknya sedang memotong sayuran. Katanya Elmer sudah capek bekerja, masa juga harus mengerjakan pekerjaan rumah. Elmer pun menyahut kalau Ligaya adalah istrinya bukan pembantunya. Mamanya Elmer yang juga tinggal di satu kompleks perumahan itu nampak seperti mencari-cari kesalahan menantunya. Dia protes pada Ligaya yang ditudingnya tidak bisa menjaga kebersihan rumah. Di sini diketahui kalau rumah yang ditempati oleh Elmer dan Ligaya merupakan pemberian dari orang tua Elmer. Mamanya Elmer pun makin menjengkelkan dengan menyuruh Elmer berdiri dari kursinya dan membiarkan Ligaya memasak sendirian. Malam harinya, Ligaya berkeluh kesah pada Elmer kalau dia sedih dengan perlakuan ibu mertuanya. Ligaya menduga mamanya Elmer tak suka padanya karena dia adalah mantan pekerja kelab malam. Sambil tersenyum, Elmer pun menenangkan sang istri kalau mamanya bersikap seperti itu karena sedih kehilangan calon cucunya. Daripada galau tidak karuan, Elmer pun mengajak Ligaya untuk melanjutkan perjuangan mereka memiliki buah hati. Dugaan Ligaya kalau ibu mertuanya tidak suka pada masa lalunya nampaknya ada benarnya. Ketika sedang nongkrong bersama ibu-ibu kompleks lainnya di depan rumah Ligaya dan Elmer, wanita paruh baya itu selalu menjelek-jelekan sang menantu. Di hadapan Ligaya, mamanya Elmer selalu membahas masa lalunya sebagai pekerja kelab malam. Selain itu, mamanya Elmer juga sering membangga-banggakan anaknya sendiri yang katanya sangat rajin dan bertanggung jawab. Alam sa buhay. Ucapan mamanya Elmer tentang sang anak memang ada benarnya. Itu terbukti dengan diadakannya pesta promosi jabatan Elmer di sebuah diskotik. Sang bos menyanjung Elmer yang menurutnya beruntung dalam pekerjaan dan rumah tangga. Ternyata bosnya itu tahu kalau Ligaya istrinya Elmer merupakan mantan pekerja kelab malam tercantik dan terlaris dengan tarif mahal. Meski tersinggung mendengar perkataan itu, Elmer hanya bisa memendam emosinya saja. Malam itu ketika Elmer dan Ligaya sudah santai di rumah, keduanya nampak saling menjaga perasaan. Ligaya bilang kalau mamanya Elmer hari itu tidak ke rumah, padahal tadi siang wanita paruh baya itu menggunjing Ligaya bersama ibu-ibu kompleks lainnya. Di sisi lain, Elmer juga tidak membahas sindiran bosnya tentang Ligaya. Pria itu hanya bilang kalau pesta promosinya berjalan lancar. Melihat Elmer kelelahan, Ligaya pun berinisiatif memijatnya, kemudian dilanjutkan dengan layanan spesial lainnya. Suatu siang ketika Ligaya sedang pergi ke pasar, dia diganggu oleh seorang pria yang mengaku sebagai pelanggannya di kelab malam dulu. Untung saja saat itu ada seorang wanita yang melindungi Ligaya, dan dia ternyata adalah Lovina, mantan rekan kerja Ligaya di kelab malam. Ligaya pun mengajak Lovina mampir ke rumahnya untuk ngobrol-ngobrol. Setelah tahu permasalahan Ligaya dengan ibu mertuanya, Lovina pun jadi jengkel pada Elmer yang klemar-klemer di hadapan ibunya sendiri. Dari mulut Lovina terungkap kalau Elmer dan Ligaya pertama kali bertemu di kelab malam, dan Ligaya nekat berhenti bekerja hanya untuk bisa bersama Elmer. Tak lama kemudian, Elmer yang jadi bahan pembicaraan pun pulang ke rumah dan mencueki Lovina ketika wanita itu menyapanya. Makin jengkel, Lovina akhirnya pamit pulang pada Ligaya. Malam harinya ketika makan malam bersama Elmer di rumah, Ligaya menegur sang suami yang menurutnya tidak sopan pada Lovina yang sedang bertamu. Elmer bilang kalau dia kurang suka pada cara berpakaian Lovina yang terbuka. Mendengar hal itu, Ligaya jadi tersinggung. Dia pun mengingatkan Elmer kalau istrinya ini juga pernah bekerja di kelab malam. Tidak semua orang yang bekerja di sana itu buruk.
Dengan membelikan cemilan kesukaan Ligaya, Elmer membujuk sang istri yang sedang ngambek. Dia mengaku ucapannya tadi salah dan bergurau sampai Ligaya tersenyum dibuatnya. Ujung-ujungnya sama seperti sebelumnya, mereka menutup malam itu dengan bermesraan. Keesokan harinya, Elmer dan Ligaya yang sudah berbaikan terlihat sedang duduk-duduk santai di depan rumah. Kala itu Ligaya mengingatkan kalau nanti malam Elmer ada janji datang ke ulang tahun bosnya. Okay nga lang po ako. Malam itu di diskotik, bosnya Elmer yang sedang mabuk pun berulah. Di hadapan Elmer, pria itu bilang kalau semua pria yang ada di sana pernah mencicipi Ligaya. Elmer sontak emosi dan langsung memukul bosnya itu. Tanpa pikir panjang, sang bos pun langsung memecat Elmer dan akan memblokir semua lamaran kerjanya agar tidak diterima dimanapun. Dengan wajah murung Elmer pulang ke rumah disambut oleh Ligaya yang sedang menunggunya di ruang tamu. Elmer bilang kalau dia mengundurkan diri, tapi Ligaya jangan cemas karena pasti banyak perusahaan yang ingin merekrutnya. Tanpa banyak tanya mengenai permasalahan suaminya di kantor, Ligaya lebih memilih untuk menghilangkan stresnya. Dan kita semua pasti tahu apa yang akan dilakukan pasangan ini kalau malam-malam. Itulah penghilang stresnya. Ucapan mantan bosnya Elmer tadi ternyata bukan omong kosong. Sampai beberapa minggu kemudian, Elmer masih belum mendapatkan pekerjaan baru. Di saat Elmer dan Ligaya berusaha menghemat pengeluaran mereka, datanglah mamanya Elmer dengan membawa bahan pokok serta uang untuk anaknya. Wanita paruh baya itu heran kenapa anaknya yang merupakan lulusan terbaik susah dapat pekerjaan. Dia pun langsung menuding Ligaya sebagai pembawa sial di rumah itu. Baka minalas lang, ma. Melihat sang suami kesusahan mencari kerja, Ligaya berinisiatif untuk membantunya. Dia pun meminta izin pada Elmer untuk bekerja. Namun, suaminya itu malah emosi dan menuding Ligaya akan kembali bekerja di kelab malam. Mendengar hal itu, Ligaya tidak mau kalah sewot. Siapa yang bilang mau kembali ke sana? Dia hanya ingin bekerja yang wajar. Karena keterdesakan ekonomi, Ligaya pun terpaksa meminjam uang pada Lovina. Lovina merasa sedih melihat nasib Ligaya yang dulunya berpenghasilan tinggi, kini malah berkekurangan. Dia pun menyarankan Ligaya untuk melamar lagi di kelab berhubung sedang ada lowongan. Pekerjaannya pun mudah, hanya menari menggunakan topeng tanpa sehelai benang pun. Tidak lebih dari itu. Bahala na. Malam harinya jadi puncak kesabaran Ligaya terhadap perlakuan buruk ibu mertuanya. Ketika Elmer sedang tidak ada di rumah, wanita paruhbaya itu memprotes hasil masakan Ligaya yang menurutnya tidak enak. Ketika ibu mertuanya mulai kasar, Ligaya pun berusaha menepisnya sehingga wanita terdorong. Kebetulan saat itu Elmer pulang dan salah paham. Dia pun jadi menyalahkan Ligaya. Saat Elmer mengajaknya ngobrol baik-baik, Ligaya bilang sudah lelah dan mau bekerja untuk dirinya sendiri. Ketika Ligaya memulai pekerjaannya di kelab malam bersama Lovina, Elmer yang suntuk memilih untuk minum-minum di sebuah diskotik. Di sana dia kebetulan bertemu dengan Darlene, mantan pacarnya dulu yang pindah ke luar negeri. Darlene ternyata tahu tentang status Elmer yang sedang di blacklist perusahaan. Dia pun menawari Elmer untuk bekerja di perusahaannya yang bebas dari koneksi mantan bosnya Elmer. Elmer pun setuju dan tunduk ketika Darlene mengajaknya bermesraan di toilet diskotik. Keesokan harinya dengan wajah sumringah, Elmer memberitahu Ligaya kalau dia mendapatkan panggilan kerja. Ligaya menyambut kabar itu dengan gembira dan mereka pun berbaikan. Nah, malam harinya ketika mereka sedang makan bersama di rumah, tiba-tiba mamanya Elmer membawa seorang tamu tak diduga, yaitu Darlene. Ligaya yang tahu betul kalau Darlene adalah mantan pacar Elmer hanya bisa memendam kekesalannya ketika tahu wanita itulah yang memberi suaminya pekerjaan.
Konflik pun kembali menerpa rumah tangga pasangan itu ketika Elmer mendapat kiriman foto istrinya sedang menari di kelab malam. Elmer yang terbakar emosi pun membalas dendam dengan cara mengundang Darlene ke rumahnya dan bermesraan di sana. Pria itu pun hanya bisa diam ketika Ligaya memergokinya sedang bersama Darlene. Di sana Ligaya memaki Elmer habis-habisan. Ketika situasi sudah tenang, Elmer dan Ligaya ngobrol baik-baik berdua. Di sana Elmer bilang kalau dia kesal Ligaya diam-diam kembali bekerja di kelab malam. Ligaya pun membalas, dia juga kesal pada perlakuan mamanya Elmer terhadapnya. Di sana terungkap kalau mereka menikah karena Ligaya sudah terlebih dahulu hamil anak Elmer. Setelah mereka kehilangan anak itu, Ligaya mengaku meminum pil KB. Katanya dia tidak mau memiliki anak yang nanti akan dipandang rendah sama seperti dirinya. Mendengar pengakuan sang istri, Elmer pun membeberkan fakta kenapa dirinya mengundurkan diri dari perusahaan. Dia bilang kalau bosnya tidak menghormati Ligaya dan oleh karena itu dia pun memukulnya. Elmer tidak ingin Ligaya merasa bersalah padanya. Ketika Ligaya menginginkan mereka berpisah, Elmer sontak menolak dan memohon untuk diberi kesempatan satu kali lagi. Akhirnya Ligaya pun luluh dan mereka pun baikan. Keesokan harinya, dengan membawa barang-barang mereka, Elmer dan Ligaya memutuskan untuk pergi dari rumah itu. Mengetahui hal itu, mamanya Elmer sontak marah dan ingin memukul Ligaya. Namun Elmer langsung menahannya sambil membela sang istri. Kini mamanya Elmer hanya bisa meratapi kesedihan dan kesendiriannya ditinggal sang anak. Sementara di tempat yang berbeda, Elmer nampak menikmati kebahagiaannya bersama dengan Ligaya. Dan film ini pun selesai. Anong tunay na ligaya?